Tidak ada yang tiada mungkin. Jika adik-adik, saudara-saudaraku, sedulur-sedulur memiliki kawan, teman, keluarga, dimanapun, di pelosok-pelosok desa, di pegunungan, di pesisir, jika ada yang kesulitan untuk melanjutkan sekolah pendidikannya, tolong sampaikan kepada kami, Mas Ibas sebagai wakil rakyat, tim EBE sebagai penyerap aspirasi untuk mengawal program beasiswa, apakah itu tingkat SD, SMA, SMK, dan kuliah, untuk kita perjuangkan agar adik-adik semuanya tidak pernah putus kuliah. Betul? Jangan memutuskan untuk tidak kuliah hanya karena berasal dari keluarga yang tidak mampu. Saat ini pemerintah sudah menyiapkan banyak fasilitas. Salah satunya adalah KIP, kuliah bagi siswa yang tidak mampu untuk bisa kuliah. Ini kata Rai, lulus S1 perguruan tinggi, Mas Ibas berharap kembali belajar, kejar cita-citanya, lanjutkan hingga perguruan lebih tinggi lagi, mengambil S2-nya. Setuju? Lanjutkan lagi pendidikannya hingga S3 nanti. Mas Ibas juga sama, belajar dari SD, SMP, SMA, S1, S2, dan alhamdulillah telah lulus dalam program studi S3. Kalau sudah lulus, bukan berarti kita tidak belajar. Kalau sudah lulus, bukan berarti ilmu kita sudah selesai. Karena ilmu yang terbaik dalam kehidupan ini adalah universitas yang abadi, adalah kehidupan kita dimanapun kita berada. Mengejarlah cita-cita dan terus melakukan research kepada apa yang kita inginkan. Kalau mau kuliah di universitas yang terbaik di Indonesia, lanjutkan sejauh kalian serius dan terus mengembangkan ilmu-ilmu yang terbaik. Kalaupun kalian berminat untuk melanjutkan kuliah hingga luar negeri, bukalah dari hari ini, daftarlah, persiapkanlah, karena fasilitas bidik misi, fasilitas LPDP juga tersedia. Tapi sejauh kita juga menyiapkan dengan sebaik-baiknya, pelajari persyaratan-persyaratannya, siapkan apa yang harus kalian siapkan. Kalau kalian ingin keluar ke luar negeri, selayaknya Raini dari Kendal, seorang putri anak tukang becak, bisa. Mengapa anak Kabupaten Ngawi tidak bisa? Betul? Perkenalkan Mas Ibas, nama saya Daan Najib Fatul Rahim. Saya mau bertanya, ke depan kan kita sebagai calon guru, apabila masa kejayaan Demokrat kembali lagi, apakah panjenengan mau menyuarakan hak guru, kembalinya lagi CPNS guru, sebagaimana masa kejayaan Demokrat pada 20 tahun lalu yang dipimpin Pak SBY kala itu? Pendidikan adalah kunci menuju bangsa atau negara di tahun 2045 menjadi negara yang gemilang, masa depan emas yang sering kita dengar. Mencapai ke sana kita harus perkuat infrastruktur pendidikan kita. Infrastruktur pendidikan kita harus semakin berkualitas. Bukankah kita sepakat anggaran pendidikan kita 20% dari nilai APBN? Sehingga kalau kita mendambakan pendidikan kita semakin hari semakin berkualitas, semakin berfasilitas, semakin canggih, memiliki komputerisasi di hampir setiap sekolahan, dan memiliki ketersediaan guru yang lebih lengkap, ditambah kesejahteraan guru semakin meningkat, sempurnalah dunia pendidikan kita. Betul? Dan kita ingat, di masa lalu 1,1 juta honorer juga terus diangkat. Sebagai wakil rakyat kita harus perjuangkan dan kita harus konsisten untuk menyatakan dilanjutkan dan ditingkatkan. Betul. Kalau memang tidak baik, silakan diperbaiki, disempurnakan. Sehingga saya mendukung penuh agar pendidikan kita berkualitas, diperlukan juga guru-guru dan tenaga pendidik yang berkualitas.
sangat senang dan berterima kasih kepada Mas Ibas atas bantuan dari Mas Ibas. Semoga bisa bermanfaat bagi saya. Semoga Mas Ibas dilancarkan rezekinya dan apa yang diinginkan Mas Ibas tercapai. Mas Ibas, lanjutkan. Terima kasih Mas Ibas karena telah memberi bantuan bidik misi kepada kami. Dengan adanya bidik misi ini dapat membantu pendidikan di Indonesia dan dapat membantu keluarga yang kurang mampu agar bisa mengikuti pendidikan sampai lulus sarjana. Doa saya kepada Mas Ibas semoga sukses dan untuk keluarganya beserta Mas Ibas sehat selalu. Mas Ibas, lanjutkan.